Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hajar Raza Afika dengan NIM 21140500002. Di video kali ini saya akan melafalkan Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110, dan juga saya akan membacakan terjemahannya serta saya akan menjelaskan makna penjelasan atau tafsir dari Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita sudah masuk ke sesi penjelasan makna atau tafsir dari Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110 ini. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu terjemahan dari Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110 ini. Untuk ayat 104, yaitu dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, ayat 110, kamu atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga terjemahan perkata dari Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Untuk ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ta'kun, dan hendaklah ada minkum di antara kamu ummatun, ada segolongan orang yad'una yang menyuruh ilal khairi, pada kebajikan, wa ya'muruna, dan menyuruh bil ma'rufi, berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah anil munkar, dari yang munkar, wa ulaika humum, dan mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya, pada ayat 110 ada kata kuntum, kamu atau umat Islam. Khairu ummatin adalah umat terbaik, ukhrijat, yang dilahirkan, linnasi, untuk manusia. Ta'muruna, kamu menyuruh, karena kamu menyuruh, bil ma'rufi, berbuat yang ma'ruf. Watan hauna, dan kamu mencegah, anil munkar, dari yang munkar. Watu'minuna, dan beriman, billah, kepada Allah.
Walau amana, sekiranya beriman, ahlul kitabi, ahli kitab, lakana, tentulah itu khairan, lebih baik, khairan, lebih baik. Lahum, bagi mereka, minhum, di antara mereka. Al-mu'minuna, ada yang beriman. Wa aktsaruhum, namun kebanyakan mereka, al-fasikun, adalah orang-orang fasik. Al-fasikun, fasik, adalah orang-orang fasik. Jadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, jadi sebenarnya ayat 104 dan 110 ini menjelaskan tentang apa? Jadi ayat ini itu berbicara dakwah atau pendidikan, karena dakwah itu juga merupakan pendidikan, atau pendidikan itu juga dakwah. Jadi dakwah pendidikan itu secara hakikat, secara sanksi itu sama-sama bahwa mengajak, menjadikan orang yang didik itu, yang didakwa itu ke arah kebaikan. Jadi di dalam ayat 104 ini ditegaskan oleh Allah bahwa hendaklah ada dari kamu atau umat Islam. Faltakum minkum, hendaklah ada di antara kamu. Ini menjadi wajib kifayah atau fardu kifayah, yang kewajiban itu bisa dituntas, bisa lunas ketika sudah dipenuhi oleh sebagian. Hendaklah dari sebagian kamu itu segolongan umat atau satu umat. Jadi Allah menyuruh umat Islam ini untuk membentuk segolongan orang atau satu kelompok kasus. Jadi di sini diperintahkan untuk mereka yang kerjanya ya'ul ilahal khair. Anda kan yad'una ilal khair, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Mereka menyeru kepada kebajikan. Jadi mereka mengajak kebaikan. Mereka menjadi kelompok yang berdakwah pada kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Mereka memerintahkan untuk berbuat ma'ruf atau dengan ma'ruf atau jalan yang baik. Kemudian ada wa yanhauna 'anil munkar, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Mereka mencegah dari perbuatan munkar, perbuatan salah atau berdosa. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu menjadi milik mereka ketika mereka menjadi umat yang khusus tadi. Nah, selanjutnya di ayat 110, di dalam ayat 110 ini disebutkan kuntum khairu ummatin. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Wahai umat Islam adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam ini disebutkan dalam ayat ke-110 surah Ali Imran, yakni umat yang terbaik. Cuma penegasan ini tidak hanya sampai di situ, ada ikutannya, yaitu bisa disebut sebagai syarat atau sesuatu yang berhak disebut umat terbaik. Apa yang membuatmu menjadi umat terbaik? Nah, itu pertanyaannya, yaitu ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yang dilahirkan bagi manusia. Selanjutnya,
ta'muruna bil ma'rufi, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'rufi. Kamu menjadi umat terbaik itu jika kamu menyuruh kepada kebaikan. Jadi berjalan kehidupanmu amar ma'ruf. Ma'rufi. Amar ma'ruf. Jadi kerjamu nanti mendakwah, mendidik sehingga kebaikan ini menjadi tersebar, dipahami, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang baik yang kamu didik itu. Nah, kemudian yang kedua ada wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari perbuatan munkar. Jadi bukan saja amar ma'ruf tapi juga nahi munkar. Jadi tidak hanya membuat orang lain kenal kebaikan dan melakukan, tapi juga tahu hal-hal yang untuk dan menghindari ada yang arah ke situ, mengingatkan ada yang sudah dilakukan lalu diberhentikan. Wa nu'minuna billah wa tu'minuna billah wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah, kamu meyakini Allah dengan sesungguhnya. Kemudian mengikutinya segala ajaran-ajarannya, baik yang bersifat perintah maupun bersifat larangan. Jadi 3 hal inilah yang membuat umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Jadi disebutkan di sini di ayat 110 ini, disebutkan kamu menyuruh kepada kebaikan melalui melarang dari kemungkaran dan keberiman ahli kitab. Lakana khairan lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Ahli kitab maksudnya umat-umat yang menganut agama sebelum Islam, agama-agama yang diturunkan Allah sebelum Islam. Dan yang terkenal di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, sungguh itu adalah yang lebih baik bagi mereka. Adapun minhumul mu'minuna, di antara mereka ada yang beriman. Di antara mereka ada orang-orang beriman. Jadi Yahudi, Nasrani, dan para penganut agama lain sebelum kedatangan Islam itu ada yang kemudian menjadi orang yang beriman. Tetapi wa aktsarahum, namun kebanyakan mereka al-fasiqun. Wa aktsarahumul fasiqun, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dia sudah tahu kewajiban beriman, tetapi dia tidak lakukan apa yang ia tahu sebagai kebaikan. Nah, jadi kesimpulannya apa yang dapat kita simpulkan dari kedua ayat ini? Jadi dari ayat ini itu dapat disimpulkan kandungan pendidikannya ini, ayat-ayat ini membicarakan tentang kewajiban mendidik atau mengajar atau kewajiban berdakwah. Jadi di sini disebutkan, meski ada orang-orang yang mendidik atau mengajar, mesti ada orang-orang yang mendidik atau mengajar. Jadi kehadiran guru atau adanya sekolah itu merupakan fardu kifayah, wajib bagi kaum muslimin. Jadi kalau tidak ada pendidikan di kalangan kaum muslimin, maka berdosalah seluruh kaum muslimin itu. Jadi ini adalah kewajiban berdakwah atau mendidik. Yang kedua, di sini disebutkan tugas pendidik itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, sama dengan dakwah. Jadi guru itu peran pokoknya adalah menyampaikan kebaikan dan menjadikan orang yang dididiknya itu sebagai orang yang baik. Pendidikan itu merubah peserta didik ke arah kebaikan. Kalau di dalam ayat ini disebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa siswa atau peserta didiknya itu memperbanyak kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian yang ketiga, pendidikan merupakan syarat untuk menang, syarat untuk unggul. Jadi kalau orang tidak terdidik, dia tidak mempunyai peluang untuk menjadi orang yang unggul. Mungkin dia punya kelebihan di bidang tertentu, jadi pendidikan itu membuat orang-orang unggul. Pendidikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang dilakukan orang-orang Israelis.
Nah, itu yang dilakukan orang-orang selain Islam sehingga mereka menjadi umat yang tidak terbaik. Karena umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya penjelasan dari Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ucapan dan perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.